Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Mawartiani, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri 5 Pasinggangan, Kabupaten Banyumas, akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata dibantu oleh rekan sejawat saya, guru yang sangat cantik, yaitu Bu Mesalina Yulianti. Monggo kepada Bu Mesalina perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesalina Yulianti. Saya mengajar kelas 6 di SD Negeri 5 Pasinggangan. Ya. Kita mulai saja percakapan praobservasi supervisi akademik. Terima kasih Bu. Ya Bu Nak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Septi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu, sesuai dengan cuaca hari ini cerah. Begini Bu, saya ditugaskan untuk menyupervisi rekan-rekan guru, salah satunya Bu Mesalina. Ya, pada supervisi kali ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama praobservasi, kemudian observasi yang nanti dilakukan di kelas Bu Mesalina, kemudian yang terakhir yaitu pasca observasi. Nah, di dalam pasca observasi ini itu ada refleksi, kemudian ada tindak lanjut dari apa yang sudah diobservasi di kelas Bu Mesalina nanti. Pertama perlu saya sampaikan bahwa tujuan supervisi ini itu untuk mengembangkan potensi diri Bu Mesalina sebagai pendidik di SD Negeri 5 Pasinggangan. Nah, kegiatan praobservasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana Bu Mesalina itu persiapannya untuk menghadapi nanti observasi pada saat saya mengobservasi di kelas. Nah, jadi kira-kira nih Bu, nah sudah siap atau belum diobservasi? Pastinya sudah ya Bu, sudah lengkap semua administrasinya. Insya Allah. Dari percakapan ini nanti kira-kira apa yang Bunda harapkan? Ya, saya berharap nantinya mendapatkan pengalaman, kemudian bisa berdiskusi tentang observasi yang sudah dilakukan. Oh ya, berarti harapannya nanti Bu Mesalina itu mendapatkan kita bertukar pendapat gitu. Nah, terus dari pengalaman-pengalaman sebelumnya mungkin apa yang perlu dipersiapkan Bu Mesalina untuk menghadapi observasi nanti. Oke Buna, berarti Buna sekarang mengajar kelas berapa ya? Kelas 6. Kelas 6. Iya. Kira-kira kapan nih Buna siap untuk diobservasi? Mungkin kapan ya? Hari Rabu mungkin. Hari Rabu besok ya, tanggal 19 Oktober. Insya Allah. Ya. Untuk praobservasi ini, saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai pembelajaran yang nantinya akan Buna lakukan. Buna sudah sampai tema berapa ya Bu? Tema 3. Tema 3. Ya, tokoh dan penemuannya, kemudian subtemanya juga sudah sampai subtema 3, ayo menjadi penemu. Oh, berarti sudah tema 3, subtema 3. Nah, berarti besok Buna akan melakukan pembelajaran dengan tema 3, subtema 3. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video, diharapkan siswa mampu mengurutkan gambar tentang kegiatan distribusi ekonomi dengan benar. Dan setelah mengamati video juga, siswa dapat menganalisis pengaruh transportasi modern terhadap kegiatan distribusi ekonomi. Itu tujuannya. Oh ya, berarti tujuannya yang pertama dengan melihat video itu siswa menjadi apa ya, tahu ya Bu, jelas tentang rangkaian proses kegiatan ekonomi. Kemudian bisa menganalisis ya Bu kegiatan ekonomi tersebut dengan benar.
Nah, kira-kira Bu, dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan, aspek yang akan dikembangkan dalam pembelajarannya Ibu itu aspek apa? Yang aspek yang akan dicapai dalam pembelajaran yang saya lakukan itu tentang pemahaman. Jadi tentang pemahaman intelektual dari materi tersebut Iya, ya Bu. iya. Ya. Kemudian Ibu kan dalam pembelajaran pastinya kan ada hambatan-hambatan ya Bu. Bu Mesalina sendiri untuk strateginya untuk menghadapi hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi pada saat pembelajaran itu apa sih Bu? Ya, kalau strategi yang saya lakukan, kalau yang pertama jelas untuk menyiapkan pembelajarannya sendiri. Kemudian pada saat pembelajaran yang pertama saya lakukan itu menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian menyampaikan materinya menggunakan model problem based learning. Dan alur kegiatannya itu nantinya siswa melihat video tentang kegiatan distribusi ekonomi, kemudian siswa dan guru bertanya jawab tentang video yang sudah diputar itu. Kemudian siswa juga melihat video tentang alat transportasi modern dan bertanya jawab tentang video itu. Kemudian saya akan membawa sebuah paket dan siswa mengamati paket tersebut lalu bertanya jawab tentang bagaimana paket itu bisa sampai di tangan konsumen. Setelah itu siswa dibagi kelompok untuk berdiskusi untuk mengerjakan LKPD 1, yaitu tentang mengurutkan proses distribusi ekonomi. Kemudian yang LKPD 2 itu untuk menganalisis pengaruh alat transportasi modern dalam kegiatan distribusi ekonomi. Bagus sekali ya Bu. Saya jadi tidak sabar untuk mengobservasi Bu Mesalina. Kemudian Bu, tadi kan saya menyimak dalam proses pembelajarannya itu kan berarti ada kegiatan kolaborasi nih Bu, kerjasama antar siswa ya, diskusi. Berarti itu salah satu dari komponen elemen profil pelajar Pancasila ya Bu. Iya. Iya. Profil Pancasila yaitu gotong royong. Gotong royong, betul ya, kami berdiskusi. Iya, bagus sekali Bu Mesalina tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Terima kasih ya Bunda, semoga nanti pada saat observasi pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian tujuan pembelajarannya juga tercapai. Amin. Kemudian anak juga paham tentang materi yang Bu Mesalina sampaikan. Tetap semangat ya Bu. Ya, sama-sama Bu Sati juga semangat. Oh ya. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu tanggal 19 Oktober. Insyaallah. Ya, semoga tidak ada halangan ya Bu. Amin. Baik, demikianlah percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat yaitu Bu Mesalina. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo Rifki, dipimpin doa.
betul, sedang musim hujan, jadi banyak sekali bibit penyakit ya. Kalian harus hati-hati, harus senantiasa menjaga kesehatan. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita akan segera sembuh dan kembali mengikuti pelajaran ya. Untuk menambah semangat kita, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Ikuti musiknya ya.
CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Pada tahap pasca observasi, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang kemarin sudah saya observasi pada saat pembelajarannya, yaitu ada Ibu Mesalina Yulianti. Langsung saja, baik Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Septi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Septi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin Bu Mesalina sudah melakukan pembelajaran yang saya observasi. Iya. Bagaimana perasaannya Bu? Plong. Sudah diobservasi plong. Sudah Iya, belum ya Bu? lega, Oh, iya. sudah lega. Iya. Kemudian Ibu, setelah proses pembelajaran itu bagaimana pelaksanaan, atau bolehkah saya diberitahu atau diceritani oleh Bu Mesalina tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, kalau menurut saya sih, saya sendiri merasa pembelajaran kemarin masih banyak kekurangan. Jadi masih banyak kekurangan. Iya. Ibu. Kira-kira kekurangan apa saja yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran kemarin? Ya, pada waktu pembelajaran itu masih ada beberapa anak yang main sendiri, kemudian tidak memperhatikan saat saya menerangkan materi, bahkan ngobrol dengan teman. Dan kadang ada juga anak yang mengerjakan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan pembelajaran. Jadi uprek sendiri ya Bu? Nah iya, entah itu gambar, entah itu coret-coret apa. Iya. Bu Mesalina, masih ingatkah Ibu dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti pada saat kita melakukan pra-observasi kemarin? Oh iya, masih. Tujuannya yang pertama itu setelah melihat video, siswa mampu mengurutkan gambar proses kegiatan distribusi ekonomi dengan benar. Kemudian setelah melihat video, siswa juga mampu menganalisis pengaruh alat transportasi modern terhadap kegiatan distribusi ekonomi dengan benar. Pembelajaran yang Ibu Mesalina lakukan kemarin, indikator keberhasilannya itu apa Bu? Ya, jika saya sudah bisa membuat semua anak paham dan antusias di dalam proses pembelajaran, yaitu menurut saya ya indikatornya berhasil. Jadi membuat siswa paham, kemudian antusias ya Bu, semangat iya. dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Baik, berdasarkan observasi yang kemarin saya lihat, yaitu pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat. Kemudian masih ada beberapa anak yang kurang antusias, kemudian masih ada beberapa anak yang masih bermain-main sendiri, yang kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Mesalina. Kemudian pada saat diskusi kelompok juga masih ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas tersebut, tetapi malah mengerjakan pekerjaan yang lain. Seperti itu. Kemudian setelah tadi Ibu Mesalina itu sudah memberikan hambatan-hambatan atau menjelaskan kekurangan-kekurangan yang Bu Mesalina hadapi. Kira-kira apa solusinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut atau meminimalisir kekurangan yang dihadapi oleh Bu Mesalina pada saat pembelajaran? Ya, mungkin solusinya ya seperti melakukan pendekatan emosional kepada anak yang kurang antusias. Kemudian saya tanyakan alasannya kenapa bisa dia tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Apakah permasalahannya dari murid itu sendiri atau justru dari saya sebagai guru. Kemudian jika ternyata masalahnya dari saya, maka saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi dan lebih kontekstual. Kemudian
mengajar dengan metode atau model pembelajaran yang membuat anak semakin aktif dan kreatif lagi. Dan juga mungkin ditambahin ice breaking dan games, karena kadang anak-anak perlu penyegaran lah. Iya, iya, iya. Jadi rencananya Bu Mesalina tadi menampilkan games ya, membuat games, kemudian ice breaking, kemudian jika ada siswa yang kira-kira kok tidak bersemangat, Bu Mesalina akan memberikan pendekatan emosional terhadap siswa tersebut ya. Kemudian apa prioritasnya nih Bu Mesalina? Ya kalau prioritas saya sendiri sih menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi semua siswa. Ya, karena mungkin itu ya kunci utamanya keberhasilan. Kalau siswanya sudah tertarik, sudah senang, insya Allah bisa tercapai tujuannya. Kemudian strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa saja? Mungkin dengan berusaha menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center, yang membuat murid menjadi lebih aktif, kreatif, merasa senang selama pembelajaran berlangsung. Kemudian pembelajaran juga diselingi dengan ice breaking dan games-games yang tadi saya bilang, agar lebih menarik dan murid akan konsentrasinya kembali lagi dan semangatnya juga kembali lagi. Kemudian mencari referensi dari berbagai sumber atau bisa juga sharing dengan rekan sejawat. Barangkali ada juga yang pernah mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Iya, bagus sekali. Kemudian apa komitmen yang akan dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut? Komitmen saya terhadap rencana aksi saya akan berbicara dari hati ke hati dengan anak-anak tersebut, kemudian berusaha memahami permasalahan yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka semua. Mungkin dalam aksi nyata yang akan Bu Mesalina lakukan itu Bu Mesalina akan membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan hal tersebut. Kira-kira nih siapa yang akan Ibu mintai bantuan untuk melakukan rencana-rencana yang Ibu akan lakukan ke depannya? Ya, yang dapat membantu tentunya teman sejawat yang mungkin sama-sama di kelas menghadapi permasalahan yang sama atau bahkan menghadapi permasalahan yang lebih kompleks, kan bisa untuk sharing gitu. Mungkin selain teman sejawat siapa lagi ya? Suami, karena suami sama-sama guru juga. Sama-sama guru kelas 6 ya. Ya, jadi mungkin tahu ya kelas 6 itu butuhnya ini seperti ini untuk menjelaskan materi ini pakai metode sharing seperti itu ya. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Mesalina mulai untuk mengaplikasikan rencana-rencana yang tadi Bu Mesalina temukan? Mungkin pada pembelajaran selanjutnya. Oke, pada pembelajaran selanjutnya saya boleh masuk nggak ke kelas Bu Mesalina untuk mengobservasi lagi? Ya deg-degan lagi saya. Deg-degan lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Bu Mesalina atas kebersamaan kita hari ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mesalina. Tetap semangat, semoga sukses ke depannya ya Bu. Amin, terima kasih. Terima kasih. Ya. Demikian pada tahap pasca observasi di modul 2.3. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.